Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Di sini Ibu mau berbagi materi baru tentang proyeksi ortogonal. Kan kemarin kita udah bahas tentang proyeksi piktorial. Nah sekarang masuk ke materi baru proyeksi ortogonal. Kalau proyeksi piktorial itu adalah proyeksi 3 dimensi. Ya, dibagi ada 3, isometri, dimetri, oblik. Nah, kalau sekarang proyeksi ortogonal itu adalah proyeksi 2 dimensi. Dibagi 2, ada proyeksi Amerika, ada proyeksi Eropa. Nah, sekarang di sini Ibu bakal ngasih sedikit materi tentang gambar proyeksi ortogonal. Jadi, proyeksi ortogonal itu kita bakal ngegambar dari gambar atau benda 3 dimensi atau benda nyata digambar jadi gambar pandangan 2 dimensi. Kalau untuk kelas 10 TM 10 sama TM 7 mungkin materinya udah masuk ke ortogonal. Cuman kalau untuk TM 4 sama TM 1 masih belum. Nah, sekarang di sini Bu bakal mengulas lagi, balik lagi menjelaskan sedikit tentang proyeksi ortogonal, ya. Oke, di sini kita punya gambar 3 dimensi yang isometri. Kita udah pernah latihan gambar balok ini, balok yang bentuknya mirip kayak tangga, ya. Di proyeksi isometri ini, di sini bakal kelihatan ada 3 pandangan, ya. Pandangan depan. Nah, untuk menentukan pandangan depan, pertama kalian harus memilih benda yang paling banyak informasinya. Di sini kenapa Ibu pilih bagian yang ini? Karena di sini kelihatan si bentuk bendanya itu L. Ya. Kalau misalnya kita tentukan pandangan depannya di sini cuman kelihatan kotak aja 2. Ya. Tapi nggak kelihatan si bentuk aslinya yang lebih menonjol yang mana, nggak kelihatan. Kalau dari atas juga kan cuman kotak aja 2. Jadi di sini ditentukan pandangan atasnya adalah pandangan yang paling banyak informasinya. Jadi ini pandangan depan, ya. Bayangin kalian ngelihat si benda dari arah sini. Nah, ini pandangan depannya. Karena proyeksi ortogonal itu adalah proyeksi yang menggambar dengan cara tegak lurus, karena di sini kan ada kemiringan karena ini proyeksi piktorial. Nah, kalau ke ortogonal jadi tegak lurus. Kalau misalnya kita copot nih pandangan depannya, ya, ini nih depan se-L ini depan, kita bakal ngegambar kayak gini kan, ya. Nah, ini namanya gambar sketsa. Nah, kayak gini bentuknya. Tapi kalau menjadi tegak lurus, si bentuknya jadi kayak gini. Ini pandangan depannya. Berarti kalau ini pandangan depan, ini pandangan samping. Pandangan samping kanan, ya. Kanan itu dari kita, bukan dari si gambarnya. Nah, ini pandangan samping kanan. Yang kelihatan di pandangan samping kanan adalah yang ini. Ini kelihatan nggak dari samping kanan? Nggak kelihatan kan? Kalau yang ini kelihatan? Ini kelihatan dari samping kanan. Ibu tulis K, ya. K. Dari samping kanan yang bakal kelihatan yang ini. Yang ini nggak kelihatan karena bakal ketutup sama ini, ya. Yang ini kelihatan, yang ini enggak. Yang ini berdua kelihatannya dari atas. Ini Ibu kasih tanda A, ya. Nah, sekarang Ibu mau bikin sketsa dulu untuk gambar gambar ini. Sebenarnya kalau misalnya dari benda nyata ini ada 6 pandangan. Pandangan depan, pandangan belakang. Di sini nggak kegambar. Terus pandangan samping kanan, pandangan samping kiri dari sini. Pandangan atas, pandangan bawah. Ya. Cuman kalau di proyeksi ortogonal ini kita biasanya cuman butuh 2 pandangan. Kalau misalnya 2 pandangan kurang, kita bisa tambahin 3 pandangan. Biasanya kita pakainya cuman 3 pandangan, itu udah maksimal, ya. Kalau misalnya 1 pandangan cukup, berarti kita nggak usah pakai 2 pandangan atau 3 pandangan. Kalau misalnya
kita satu pandangan nggak kebayang si bendanya, berarti kita bisa tambahin 2 pandangan ya. Nah, sekarang Ibu mau bikin gambar sketsa dari ini. Pandangan depannya, sketsanya di sini Ibu akan tulis pandangan depan dari gambar ini. Ngeblur ya. Kita gambar bentuknya kayak L gini kan ya. Oke. Ini pandangan depannya. Nah, di sini pandangan samping kanan. Pandangan samping kanan. Ya, pandangan samping kanannya di sini ada kotak, ada 2 kotak. Ya, kalau digambar miring itu kayak gini. Nah, ini garis ini kan sejajar sama ini. Jadi masih satu garis, terus garis. Kayak gini sih gambarnya. Si ini disalin ke sini. Ini K1. Ini K2. Kotak kedua. Gambarnya kayak gini. Kalau tegak lurus berarti cara menggambarnya jadi gini. Kotak aja. Nah, ini kotak ke-1 yang ini kotak kedua yang ini. Ya. Kita pindahin ke sini. Nah, sekarang pandangan atas. Pandangan atasnya kita lihatnya dari sini. Ya. Si bentuk bendanya jadi ke sini. Terus kita lihatnya dari atas. Berarti kan ini dari sini kotak. Kalau digambar bakal kayak gini. Kayak gini kan? Kalau ditegak lurusin, dia bakal jadi kayak gini. Ya, sekarang kita tulis pandangan atas. Oke, berarti di sini kita udah punya 3 pandangan. Pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping kanan. Nah, di sini di setiap gambar bisa ada pandangan samping kanan, bisa ada pandangan samping kiri. Nah, nanti itu gimana sih bentuk bendanya ya. Kalau misalnya ini pandangan depannya di sini berarti pandangan samping kanan kita pakai. Kalau misalnya contoh gambar yang ini. Ini pandangan depannya yang mana kita tentukan. Lebih banyak informasinya yang mana? Kalau ini dijadikan pandangan depan cuman kelihatan kotak, 2 kotak ya. 1, 2. Kalau yang ini kelihatan sih bentuk bendanya. Jadi di sini pandangan depannya adalah yang ini. Pandangan depannya. Nah, di sini kalau misalnya pandangan depan ini berarti ini pandangan samping kiri. Nah, ini pandangan samping kiri. Berarti pandangan atasnya tetap di sini, pandangan atas. Gitu. Jadi enggak setiap benda itu menggunakan pandangan kanan atau pandangan kiri. Jadi itu gimana sih bentuk bendanya? Kita bakal tentukan pandangan depannya dulu, nanti pandangan sampingnya kita pakai pandangan samping apa. Setiap benda beda-beda pandangannya, ya. Nah, sekarang kita yang ini dulu beresin. Kalau udah punya pandangan depan, pandangan samping kanan, pandangan atas. Nah, sekarang cara menggambarnya itu kan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada proyeksi Eropa atau proyeksi kuadran 1. Kalau di sini ada proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3 ya. Nah, sekarang ini rumus untuk menggambarnya. Pertama kita buat dulu yang Eropa. Ini yang Eropa itu yang sebaliknya ya. Ini sebenarnya nggak usah ditulis, cuman biar kalian nggak ketuker. Ini sebaliknya. Kalau yang Amerika itu sebenarnya. Ya, yang pertama itu kalau misalnya kita yang sebenarnya dulu ya biar nggak pusing. Pertama
Kalau di Amerika pandangan depan itu adalah disimpan di pandangan depan, pandangan atas dulu. Pandangan atas itu disimpan di atas, pandangan atas. Ini di atas. Nah, ini adalah garis proyeksi namanya. Kayak plus gini, namanya garis proyeksi. Pandangan depan selalu berbarengan dengan pandangan atas dan pandangan samping, ya. Kalau di sini samping kanan disimpan, di sini berarti pandangan samping kanan. Kalau pandangan samping kiri disimpan di kiri. Pandangan samping kiri, ya. Nah, ini yang kosong bisa dikasih garis 45 derajat, ya. Jadi kalau misalnya kalian di gambarnya butuh pandangan samping kanan, berarti yang pandangan samping kirinya tinggal dihapus kayak gini. Kalau misalnya kalian butuhnya pandangan samping kiri, berarti kalian tutup aja yang ini, berarti kalian pakainya segini, ya. Nah, sekarang yang pandangan Eropa itu kebalikannya. Pertama kita tentukan pandangan depannya dulu. Pandangan depan. Terus kita kasih garis proyeksi. Ya. Setelah pandangan depan, di sini kita butuh pandangan atas. Pandangan atas disimpan di bawah. Pandangan atas disimpan di bawah di sini. Ya. Pandangan depan selalu berbarengan sama pandangan atas dan pandangan samping kanan atau pandangan samping kiri. Berarti di sini pandangan depan, pandangan atas, berarti pandangan samping kanan samping kirinya di sini sejajar, ya. Di sini pandangan samping sebaliknya. Di sini kan kanan, berarti di sini ditulis pandangan samping kiri. Di sini kiri, pandangan samping kanan. Nah, sekarang masuk ke contoh yang di atas. Kan ini ada 3 pandangan, pandangan depan, pandangan samping kanan, sama pandangan atas. Berarti di sini kita pakainya pandangan samping, ini dikosongkan dulu. Karena kita nggak pakai pandangan samping kiri. Nah, sekarang di sini kalau pakai proyeksi Eropa, ini namanya garis proyeksi. Bikin garis proyeksi, ini namanya gambar sketsa, ya. Jadi kalau gambar sketsa biasanya kita bikin dulu sketsanya, nanti kita gambar di kertas pakai sepasang penggaris segitiga kayak gitu, ya. Nah, sekarang pandangan depan ngeblur. Nah, sekarang kita coba gambar gambar sketsanya dulu. Bikin proyeksi Eropa. Pertama bikin dulu garis proyeksi kayak gini, ya. Bikin garis proyeksi, terus di sini kita tentukan pandangan depan. Pandangan depan di sini kita pakainya kan pandangan samping kanan, berarti yang ini, berarti pandangan depan, pandangan samping kanan, berarti yang depan di sini, yang ini disalin di sini, bentuknya kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Terus pandangan depan, pandangan samping kanan di sini, di samping pandangan depan. Terus di sini kita gambar pandangan samping kanan. Nah, nanti si pandangan ini harus sejajar sama ini, yang ini harus sejajar sama ini, yang ini harus sejajar sama ini, ya. Terus itu pandangan atas yang ini diturunin, yang ini diturunin, ini nanti diturunin, ya. Pandangan atasnya yang ini kita gambar di sini kayak gini, sini. Nah, yang ininya dikasih garis 45 derajat, ya, kayak gini. Nah, ini adalah gambar sketsanya dari benda ini kalau dibuat ke proyeksi Eropa jadi kayak gini. Nah, sekarang kita buat di proyeksi Amerika. Pertama kita buat garis proyeksinya, ya. Karena di sini pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping kanan, pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping kanan, berarti sudut 45 derajatnya di sini, ya. Pandangan depannya di sini di bawah, ya. Pandangan depannya di bawah. Kita gambar lagi. Kayak ini, nanti kita tarik ke samping.
tarik ke samping, dia pandangan samping kanan, garis, nah sekarang pandangan atasnya ini kita pindahin ke sini, ini tarik, kita garis, tebelin. Udah pakai tiket. Sekarang ibu mau kasih contoh cara menggambar di kertas gambarnya. Kan ini tadi gambar sketsa, sekarang gambar di kertas gambar. Caranya kita cari titik tengahnya dulu. Kita ngegambar di kotak yang atas dulu, dibagi dua, yang satu untuk Eropa, yang satu untuk Amerika. Ya, cara mencari titik tengah dari ujung kotak ke ujung kotak. Lalu pakai jarum jangka, kira-kira digaris di tengah. Sekarang yang dari ujung sini ke sini garis lagi di tengah. Nah, nanti bakal ada titik pertemuan titik tengahnya ini di sini. Nah, kalau kita udah dapat titik tengah di sini, kalau kita udah dapat titik tengah, kita pakai sepasang penggaris, bikin garis proyeksi. Garis proyeksi itu adalah garis yang ini nih, yang plus ini. Caranya pakai sepasang penggaris, lurusin penggarisnya, sama garis, terus geser sampai titik tengah. Nah, kalau udah geser sampai titik tengah, di garis tipis, sekarang yang ini lurusin ke titik tengah, garis. Untuk ukurannya bebas ya. Setelah ini kita kasih jarak dari garis proyeksi untuk bikin gambarnya. Kita misalnya kasih jarak 5 mili atau 10 mili, bebas ya. Misalnya kita kasih jarak 5 mili, lurusin, caranya lurusin, terus pasing. Kalau udah geser 5 mili, garis tipis. Oke, sebelah sini geser 5 mili. Garis.